Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkunjung silaturahmi ke kandang Mang Aceng. Ingin review anjing-anjingnya nih. Aduh, ganteng-ganteng nih. Nih pawangnya. Pak ini baru Pak? Baru 2 hari. Baru 2 hari. Baru 2 hari. Ini jenisnya bapaknya terpit ya, induknya kampung. Nah, ini sudah rusak ya badannya, banyak bekas luka. Ya sering kena babi. Pawang hutan nih. Ini baru 1 tahun ya. Nah kalau yang ini namanya si butut ya. Si butut. Nah, si butut. Dia baru 8 bulan setengah ya, cuman ukurannya dia udah lumayan besar. Ini jenisnya terpit mix herpit ya. Ini ada darah herdernya sedikit, sekitar 15%-an. Jadi bentuknya dan bulunya agak tebal. Kemudian yang ini dia namanya si kapuk. Nah, dia jenisnya selayang dari pitkam ya. Nah, dia lebih banyak darah kampung sih. Cuman ini masih ternak kosong ya, dia belum tahu babi. Saya baru bawa buru sekali kemarin. Kemarin dibawa nih Pak? Di bawah. Nah, biasalah dicacang cangkene. Kemudian yang ini, nah ini induk. Nah ini namanya si Jesse ya. Ini sudah umur sekitar 3 tahunan ya. Nah ini untuk pelatih ya, dia pelatih untuk ternak-ternak yang baru. Kemudian yang ini, nah dia paling tua. Nah ini namanya jawaranya. Si Ting Ting. Dia paling Jawara tua. Ting Ting. Ya induk. Dia sudah berumur 5 tahun lebih kayaknya. Aduh, 5 tahunan. Ini sama untuk pelatih juga. Nah kalau ini yang Pak? Ini namanya Kenshin ya. Kenshin. Kenshin. Mantap nih. Ini pasien sih sebenarnya. Nah ini kakinya tadinya dia tidak bisa jalan, jadi kakinya bengkak. Tapi alhamdulillah setelah diobati sekarang dia sudah bisa berjalan. Ini jenisnya buat Ariel ya. Wah, gagah-gagah nih. Dia antar tinggal. Oh, santai kan bayam bari orang kok salah tutur. Ada tegang-tegang teuing gitu nih. Santai. Pembuahan ya tuh. Kayaknya. Kai. Datang ke dia dari Morongko, dia beri depan barang yang gini. Kunaon? Yuk baru, jadi nanahan gitu kalau itu. Kita buntutna rada pondok tuh di Gega Bagong seru. Yuk. Berumur setengah bulan, 7 bulan, 7 bulan. Ini katanya buat bekas gigitan hama nih. Babi we sama bisa disangka orang. Kasepna Canangnya saya teman, ini bagus. Ada godring kurang ya. Aleceh. Yuk. Ayamnya. Kayak di bawah eta. Kita mah mau di kana Bagong kan. Oh. Oh. Aing mun bisa mah. Di tanah itu. Wah. Ya. Ini butut tapi bagus sih. Ganteng nih. Nggak sama. Sesuai nama. Nggak sesuai.
kawan-kawan. Nah, ini masih malu-malu ya, karena dia Belum terbiasa, aduh. dia mau belajar di YouTube ya. Nah, jadi kita karena satu apa istilahnya satu hobi ya. Jadi karena ini termasuk junior juga ya. Nah, dia masih muda banget. Nah, dia mau belajar istilahnya bikin konten YouTube ya. Jadi dia main ke kandang saya untuk silaturahmi. Tapi dia masih malu-malu, saya suruh ngomong. Sok atuh ngobrol, nah mau ditanyakeun anak. Sok naon mau ditanyakeun anak. Sok bisi aya kapanasaran naon ngobrol, naon sok tanyakeun. Sok. Naon nanyakeun naon? Oh, Sok nanyakeun naon? Nya baik nanyakeun logona ieu ti mana atau kumaha atau meureun iraha moro mimiti resep moro gitu. Sok. Terjun ke dunia itu. Sok Ma Aceh dari kapan mulai suka berburu? Gitu. Sok. Kenapa engke di potongan So, ini yang mau saya tanyain dari kapan sih Mang Aceng suka berburu sama suka sama anjing? Gitu. sama ternak Ya. sebenarnya. Ya sama ternaknya. Tak gitu, kita bisa ngobrol. Jadi saya suka berburu atau suka sama ternak burung. Kalau saya nggak salah ingat sekitar lepas SMP ya. Dari SMP sudah mulai sih. Nah, cuman selepas SMP menjelang SMA baru saya piara ternak burung. Cuman kalau dulu kan kebanyakan ternaknya kampung. Dulu jarang yang ada ternak ras gitu. Ya meskipun ada harganya juga dulu ya saya nggak kuat gitu untuk beli ternak ras gitu. Jadi saya mulai belajarnya dari kampung aja dulu. Sok, Pas pertama punya ras itu anjing apa? pertama punya ras saya pertama piara bull terrier. Saya beli dulu pas sudah saya masuk kuliah. Nah, biasa Uniko usaha nipu kolot. Jadi saya beli pertama tuh ras tuh beli piara bull terrier. Saya beli dulu pas sudah saya masuk kuliah. Nah, biasa Uniko usaha nipu kolot. Jadi saya beli pertama tuh ras tuh beli peranaan bull terrier umur 2 bulan. Dulu masih mahal, 2 bulan tuh harga 2,5 juta ya dulu itu jantan. Nah, saya lumayan mahal sih dulu. Kalau bull terrier emang sudah mahal sih dari dulu. Tuh yang pertama saya beli ras tuh. Ya, tapi kalau seperti anjing pitbull tuh kalau dipakai buru gimana ya? Kan postur tubuhnya besar. Apakah Kalau pitbull diam. Kalau pitbull sebenarnya kalau setahu saya kalau asli pitbull itu jarang bisa dipakai buru yang jarang bisa dipakai buru untuk kejaran ya. Jadi kalau pitbull asli itu hanya dibawa ke tempat buru itu hanya untuk bagian nangkap saja atau untuk dibuka dari pendek gitu. Jadi kalau untuk berburu kejaran tidak akan kuat. Ya, jadi solusinya harus disilang. Kawinkan sama kampung kan keluarnya jadi pitkam. Nah, itu baru untuk berlari dia peranaan dari pitkam biasanya lebih gesit lah, lebih tahan gitu. Sok, naon deui? Penasaran? Ya parabna bisi biaya parabna sabaraha gitu naon sok. kita Pak makannya kalau sehari habis berapa kalau dari beras apa? Saya kalau untuk makan saya pakai beras ya.
Cuman biasanya saya campur sama daging-daging ayam seperti itu, cuma sedikit sih, nggak terlalu banyak. Saya sekarang ngurus berapa ya? Ngurus 13 ekor ya. Ngurus 13 ekor, saya menghabiskan sekitar 7 sampai 8 kilo beras ya. Sehari 7 sampai 8 kilo. Sehari itu ya lumayan lah biayanya. Belum obat-obatannya, belum vitaminnya kan. Itu nggak pakai singkong? Dulu pernah saya campur sama ketela pohon ya atau singkong. Cuman kalau sekarang sehari itu ya lumayan lah biayanya. Belum obat-obatannya, belum vitaminnya kan. Itu nggak pakai singkong? Dulu pernah saya campur sama ketela pohon ya atau singkong. Cuman kalau sekarang agak males itu apa, marutnya tuh agak males, agak repot gitu. Jadi saya yang gampang-gampang aja pakai beras aja langsung. Sebenarnya kawan-kawan, ini untuk pemberitahuan saja, ternak burung dicampur makannya pakai ubi kayu atau pakai singkong itu bagus ya. Jadi nanti otot-ototnya lebih keras gitu, napasnya juga bagus. Jadi ototnya tuh tidak lembek, biasanya lebih berisi gitu kalau untuk otot-ototnya. Jadi itu di kanan pakai biasanya. Jarang Pak. Jarang, tapi sok pakai gitu. Ini halus kena naon. Dari Perawatannya kalau seminggu sekali pasti berenang apa? Kalau ternak saya sebenarnya jujur saja, saya jarang memandikan ternak ya. Jadi kalau untuk khusus mandi, saya jarang lah, tidak terhitung 1 bulan sekali. Tetapi kalau untuk direndam biasanya saya sering. Jadi pagi-pagi saya merendam ternak. Tapi yang dipakai burung, kalau yang nggak dipakai burung mah tidak. Kalau yang dipakai burung saya pagi-pagi rendam sekitar jam 6 tuh udah direndam. Jadi fungsinya untuk mengeraskan otot gitu. Jadi ototnya tidak lembek. Itu bagus direndam pagi-pagi. Jadi kalau memandikan khusus saya jarang memandikan. Lalu kalau dijemur kan suka digantung itu. Itu paling berapa lama kan kalau digantung itu? Kalau untuk ternak yang dijemur digantung, sebenarnya itu apa ya istilahnya, lebih ke membentuk otot panggul sih, otot pantat gitu istilahnya. Jadi biasanya yang ternak-ternak yang pantatnya tepos tuh, bisa disetting supaya lebih bulat pantatnya itu dengan dijemur digantung. Kemudian kalau dijemur digantung seperti itu, tidak apa ya istilahnya, lebih tersusun gitu, jadi rapi istilahnya, jadi tidak mondar-mandir kemana-mana kan, jadi lebih gampang kalau dijemur seperti itu. Kalau untuk lamanya saya pakai ukurannya biasanya dari lidah. Gantung itu. Kalau untuk ternak yang dijemur digantung, sebenarnya itu apa ya istilahnya, lebih ke membentuk otot panggul sih, otot pantat gitu istilahnya. Jadi biasanya yang ternak-ternak yang pantatnya tepos tuh, bisa disetting supaya lebih bulat pantatnya itu dengan dijemur digantung. Kemudian kalau dijemur digantung seperti itu, tidak apa ya istilahnya, lebih tersusun gitu, jadi rapi istilahnya, jadi tidak mondar-mandir kemana-mana kan, jadi lebih gampang kalau dijemur seperti itu. Kalau untuk lamanya saya pakai ukurannya biasanya dari lidah, tapi bagusnya dijemurnya dari jam 9 sampai jam 11 ya, bukan berarti harus 2 jam, tapi waktunya jangan melewati jam 11, karena waktu dari jam 11 itu panasnya udah kurang bagus untuk metabolisme tubuh ternak. Jadi harus di bawah jam 11. Cuman kalau untuk ukuran lamanya, saya biasanya mengukurnya dari lidah. Kalau lidah ternak itu udah keluar semua, kemudian air liurnya sudah agak mengering, tidak terlalu banyak keluar, kita harus lantikan. Cuman setelah itu jangan dulu dikasih minum. Kita turunkan ternaknya dari gantungan, kita ikat di
area yang teduh. Setelah sekitar 10 menit, setelah lidahnya masuk lagi, baru kita kasih minum. Karena takutnya kalau langsung dikasih minum kan takut tersedak gitu. Cukup segitu katanya. Itu kawan-kawan. Sok tutup. Sok fokuskan. Ya mungkin sekian dari saya untuk silaturahmi di hari sekarang. Sampai jumpa. Nantikanlah video selanjutnya. Nanti saya Nantikan video selanjutnya. nantikan video selanjutnya ya. Karena saya baru nih jadi gugup. Assalamualaikum. Ya ya. Karena anjing itu bang. Cuma ya ya. Aduh. Oi.